condition, and now we will learn about simple future. What is simple future? Simple future is a verb tense that used to talk about things that haven't happened yet. And the next is use the simple future to talk about an action or condition that will begin and end in the future. Dari sini dimaksudkan bahwa simple future digunakan untuk menyatakan perbuatan yang akan dilakukan di masa depan dan digunakan untuk menyatakan pengandaian juga. Oke, dalam simple future di sini ada time signal, yaitu adalah penanda waktu. Jadi dalam simple future ada tomorrow, yang artinya besok, tonight, next time, next week, and next year. Jadi untuk kalimat ketika ada time signal maka itu bisa dikatakan simple future. Dalam simple future ada dua rumus, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Yang pertama ini adalah kalimat verbal. Jadi untuk rumusnya sendiri, untuk positif yaitu subject plus will atau shall plus verb 1 plus objek. Kemudian negatifnya subject plus will or shall plus not plus objek. Kemudian untuk interrogatif yaitu will atau shall plus subjek plus verb 1 plus objek, dan jangan lupa ini adalah tanda tanya. Kemudian untuk example-nya di sini ada she will understand tomorrow. Jadi di sini itu menjadi subjek. Kemudian ada will. Will ini dinamakan modal. Kemudian di sini understand menjadi verb dan tomorrow objek. Dan dalam sebuah kalimat, ketika menuliskan sebuah kalimat yang lengkap harus menyertakan tanda titik atau tanda tanya. Kemudian di sini ada kalimat negatif yaitu she will not understand tomorrow. Jadi not ini diletakkan setelah will. Kemudian interrogatifnya itu will she understand tomorrow. Ini tanda tanya. Yang kedua itu ada kalimat nominal. Apa sih nominal itu? Jadi dalam simple future tadi kan ada kalimat verbal dan nominal. Yang verbal adalah ketika kalimat itu terdapat verb, dan kalimat nominal yaitu dalam kalimat itu tidak ada verb, dan itu verb sendiri akan digantikan oleh to be. Ya, saya akan menjelaskan rumusnya. Yang positif yaitu ada subject plus will plus shall kemudian ada negatif subject plus will or ini komplemen. Jadi dalam nominal ini untuk positifnya yaitu subject plus will or shall plus be atau to be plus 3 complement. Kemudian ada negatif yaitu subject plus will or shall plus not plus be plus 3 complement. Kemudian yang untuk
plus recombinant. Nah, ini untuk recombinant ini adalah noun, adjective, or adverb. Jadi dimasukkan adalah setelah to be, yaitu harus ada pelengkap. Jadi di sini bisa dimasukkan noun or adjective or adverb. Kemudian saya akan contohnya, for example, yang positif. They will be my friend. Oke, seperti yang di atas, bahwa untuk positif itu di sini they menjadi subjek. Di sini will modal, be to be, and my friend itu di complement. My friend ini itu menjadi noun. Oke, lanjut. Di sini juga menjadi subjek, will. Letakkan not yaitu setelah will dan baru be. Kemudian di complement. Dan jangan lupa untuk semua kalimat harus terdapat tanda ini ya, ini baca titik atau tanda tanya. Kemudian ada sedikit keterangan tentang will and shall. Jadi will ini digunakan untuk subjek I, we, they, he, she, and it. Kemudian ada shall. Shall ini digunakan untuk I and we. Jadi untuk khusus shall, ya, khusus shall digunakan untuk I and we. Dan I and we juga bisa digunakan menggunakan will. Jadi I sama we bisa menggunakan will or shall. Jadi dua-duanya bisa. Ketika kalian ingin menuliskan sebuah kalimat dan itu subjeknya kok I and we, terserah mau menuliskan will atau shall. Jadi will sama shall ini dinamakan modal ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sedikit question board. Jadi ini ada dimaksudkan adalah kalimat tanya. Jadi dalam sebuah pertanyaan mungkin nanti akan disebutkan sebuah kalimat seperti contohnya, for example, nomor 1,
Di sini saya akan menuliskan we will solve this problem with you. Jadi di sini we will solve this problem with you. Ini adalah kalimat pernyataan dan mungkin kalian nanti akan disuruh dalam menggantikan kalimat pernyataan ini dan menggantikan ke kalimat question word. Yang pertama, kita bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Who will solve this problem? Kalimat pertama yaitu saya ulangi lagi, yaitu we will solve this problem with you. Ini adalah kalimat pernyataan. Kemudian siswa disuruh untuk dari kalimat ini membuat kalimat yang di situ adalah menyatakan pertanyaan. Jadi seperti ini. Who will solve this problem? Yang artinya siapa yang akan menyelesaikan masalah ini? Jadi di sini akan menggunakan will. Kenapa menggunakan will? Karena masalah ini akan dilakukan atau peristiwa yang dilakukan untuk masa depan atau yang akan terjadi, gitu kan? Kemudian ada lagi yaitu disuruh membuat pertanyaan lagi, kita bisa menggunakan what will do. Setelah bertanya siapa sih yang akan menyelesaikan masalah ini, pasti kita akan bertanya apa aja yang kita lakukan. Kita bisa menuliskan what will do. Di sini juga menggunakan will karena peristiwa yang akan terjadi atau belum terjadi dan akan dilakukan nanti. Kemudian yang C, what will we solve with you. Untuk kalimat pertanyaan ketiga yaitu what will we solve with you. Apa sih yang akan diselesaikan dengan kamu gitu? Apa saja yang akan diselesaikan? Dipakai will juga. For the last, kita bisa menggunakan with whom will we solve this problem. The last kita bisa menggunakan with whom will we solve this problem. Jadi dengan siapa kita akan dengan siapa? The last yaitu with whom will we solve this problem. Dengan siapa kita akan menyelesaikan masalah ini. Jadi semua ini adalah question word untuk kalimat pernyataan seperti ini. Jadi contohnya who will solve this problem? Siapa yang akan menyelesaikan masalah ini? Jadi nanti kita bisa bilang my friend or my family gitu. Kemudian yang B, what will do? Apa yang dilakukan? Yang C,
what will solve with you. D. With whom will we solve this problem. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa simple future tadi digunakan untuk peristiwa yang akan terjadi pada masa depan, dan yang kedua yaitu untuk pengandaian. Dari semua contoh yang saya jelaskan tadi yaitu yang dilakukan untuk masa depan, dan saya akan memberikan contoh untuk digunakan yang menyatakan pengandaian. Digunakan untuk menyatakan pengandaian. Oke. Example. You will be winner if you di sini ada you will be winner if you practice hard. Jadi di sini you menjadi subjek, ini juga will modal, to be and winner jadi objek. Jadi untuk kalimat ini yaitu menyatakan pengandaian. Yang artinya kamu akan menjadi pemenang jika kamu berlatih dengan keras. Oke, dari contoh ini berarti ini mengandung arti menyatakan pengandaian atau bermimpi, dan itu belum terjadi dan mungkin akan terjadi. Oke, jadi untuk hari ini kita belajar simple future dan contoh-contohnya apa saja yang ada di simple future, rumusnya dan sebagainya. Dari sini kita tahu bahwa kalimat itu mempunyai rumus yang berbeda-beda, dan itu seperti simple past, simple perfect, dan yang ketiga itu ada simple future. Thanks for today and